sering ketemu tuh sama tetangga-tetangga online yang komen, dapur segaris gitu kan. Kemudian aku pikir bukan dapur aja nih yang segaris, emang rumahnya juga segaris. Menurut aku kayaknya bio rumah segaris tuh lebih gimana ya, lebih approachable, lebih relatable gitu, dan lebih membumi lah daripada Lilliput House. Hai, kenalin aku Dwita Paramita, pemilik akun The House of Lily. Selamat datang di Rumah Segaris. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Mifta di segmen Inspira Homes. Kali ini aku ngedatengin rumah yang inspiratif banget, yang banyak banget kalian request ke DM Instagramku. The House of Lily. Kita langsung ketemu aja sama ownernya. Halo Mbak Dwita. Hai Mbak Mifta. Akhirnya aku berkunjung ke sini ya Mbak ya. Kemarin kita udah pernah ketemu nih di acara home decor. Iya benar. Cuman nggak sempat ngobrol banyak ya Mbak. Sempat, sibuk Mbak Mifta, panitia. Nah di sini aku mau interogasi nih. Boleh. Kita ngobrol di luar dulu ya Mbak ya. Aku mau nanya, kalau untuk rumahnya Mbak Dwita ini berarti itu bawaan developer atau dibangun dari nol sih? Oke, jadi rumah ini tuh bener-bener bawaan developer asli ya. Nggak ada yang dirubah, paling cuma mempercantik ini aja jalan setapak, tapi sisanya bener-bener sama sih. Semuanya ya, berarti dari sini carportnya, terus ada tamannya di sini. Semuanya. Kita cuma ngedak sedikit di atas 18 meter persegi. Oh, untuk luas tanahnya sama luas bangunannya berapa Mbak? Luas tanahnya 72, untuk bangunan aslinya 41, tapi karena kita udah tambah 18, jadi total 59 Mbak. Oke, luas tanah 72 itu ini lebarnya berapa? 6? Iya, 6 kali 7. 6 kali 7 untuk jadi 42 sih. Oh, untuk jadi 42 nya bangunannya. Oke. Kalau untuk tanahnya 6 kali 12 berarti iya, ya? Benar. 72. Oke. Nah, kita masuk dikit ke sini ya Mbak. Berarti kalau untuk depannya ini tuh nggak ada yang diubah sama sekali? Emang bawaannya seperti ini? Iya, nggak ada yang dirubah. Cuma dulu ada teralisnya kita copot supaya lebih kelihatan cantik, ada wooden blind ini gitu. So far tapi aman ya Mbak di sini kompleknya? Alhamdulillah aman. Sekarang kita intip yuk ke dalam. Kok udah kepo nih, tadi udah masuk ding. Kita masuk lagi, acting banget ya. Nah sekarang udah di dalam rumahnya nih yang sering aku lihat di Instagram. Asik. Sama persis kan teman-teman, lebih keren loh pas aku datang ke sini. Mbak, aku tuh kan baca di Instagram ada tagline rumah segaris. Oke. Itu kok bisa menciptakan tagline itu tuh dari mana sih Mbak? Oke. Jadi pertamanya tuh namanya kan The House of Lily. Itu sih sebenarnya maksudnya kita pasang di bio Lilliput House sebenarnya, rumah Lilliput. Tapi kemudian gitu dari situ. Sebenarnya The House of Lily Lilliput House sebenarnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sering ketemu tuh sama tetangga-tetangga online yang komen, dapur segaris gitu kan. Kemudian aku pikir bukan dapur aja nih yang segaris, emang rumahnya juga segaris. Jadi menurut aku kayaknya bio rumah segaris tuh lebih gimana ya, lebih approachable, lebih relatable gitu, dan lebih membumi lah daripada Lilliput House gitu sih Mbak. Setuju sih Mbak, karena pas aku baca rumah segaris dan aku melihat fotonya Mbak Dwita di Instagram, emang langsung, iya ya, tapi unik gitu rumah segarisnya. Lihat deh teman-teman, ada tangga itu, ada apa di atas. Nah jadi bawah ini tuh ada berapa kamar tidur Mbak? Cuma dua kamar tidur dan 1 kamar mandi gitu, jadi plus satu ditaruh atas. Oke, kita mulai dari sini dulu kali ya Mbak. Living room ini kayaknya cakep banget nih living roomnya nih. Kalau dalam konsep penataannya gini, dapat inspirasinya dari mana sih Mbak maksudnya? Ini sih sebenarnya karena emang kita nggak punya banyak pilihan ya, nggak punya banyak pilihan untuk berkreasi. Ya sudah, di sini TV dan di sini sofa L aja sih, karena banyak kegiatan yang akan di sini kan, dari nonton TV, ngobrol-ngobrol sama keluarga, semuanya dilakukan di area sini gitu aja sih. Mungkin ini ambalan nambahnya belum lama karena untuk mempercantik aja sih Mbak. Tapi untuk tone warnanya, ini kan aku ngeliat kan banyak coklat-coklat kekayuan. Nah itu kan yang ditentukan kan Mbak? Iya. Itu maksudnya keputusannya gimana untuk menentukan warna itu gitu? Karena belajar tren juga sih ya, Japandi itu kan dan mulai tren juga dan suka ya. Karena dari berbagai tipe rumah tuh yang paling aku tuh setiap ngeliat suka banget itu adalah Japandi sih. Aku juga follow banyak rumah-rumah yang temanya Japandi dan itu yang menurut aku paling serp gitu. White and wood ya. White and wood, dan kayaknya membuat ruangan juga luas, dan motif ini tuh gampang sih ditemuin. Long lasting, natural juga. Bener Mbak. Oke. Berarti setelah living room di sini ada ruangan apa Mbak? Langsung dapur ya berarti ya? Langsung dapur sih ini. Tapi aku ngeliat ada ini dulu.
Aduh, Tiba-tiba ini ada bener-bener nyempil di darurat. Ini karena semenjak pandemi, jadi kan work from home. Waktu itu aku juga belum resign, bareng-bareng sama suamiku, anakku semuanya kerja dari rumah. Kita mulai tuh bingung, aduh kerja di mana? Kita bikinlah ada space kecil, kita jadiin aja working space area gitu. Oh, ini gara-gara COVID tuh jadi kreatif ya. Bener, kita jadi puter otak kan karena pandemi ini. Terus rumahnya jadi semakin cantik ya Mbak, kita di rumah ngapain ya? Iya bener. Nah kalau di sini pasti area kekuasaannya Mbak Dwita nih, atau Mbak yang suka masak siapa Mbak? Aku sih udah nggak pakai Mbak tuh udah 8 tahun, makanya atas tuh dijadikan gudang ya akhirnya. Nah kalau masak nggak jago masak juga sih Mbak sebenarnya. Jujurnya nggak jago masak. Ya bisa yang lucu-lucu lah, goreng-goreng yang lucu-lucu. Ini makanya jadi banyak perintilan karena supaya dapurnya tuh tetap cantik. Kalau warna white and wood ini ya supaya konsep Japaninya makin terasa sih Mbak. Masih nyambung juga sama tema keseluruhan rumah ini ya Mbak. Bener. Mbak aku salpok sama ini lucu banget. Kayaknya kemarin aku ngeliat kayak gini di Tokped ya Mbak. Bener emang Mbak. Jadi ini perintilan-perintilan sih aku rata-rata beli di Tokped sih. Karena langka banget jadi apa aja juga ada. Kayak lagi santai scrolling tiba-tiba banyak yang masuk keranjang Tokopedia ya kan. Bener. Tapi nggak dicekot-cekot ya Mbak. Terus di sini juga rapi banget nih Mbak. Tadinya kayak gimana sih Mbak? Kayak ya udah deh diumpetin aja semuanya nih kayak di di dalam. Nah ini suamiku nih yang bener-bener pengen semuanya tuh diumpetin karena awalnya sih kebuka nggak ada kabinet begini nih. Tapi suamiku bilang pokoknya apa yang bisa dimasukin deh ke dalam storage. Termasuk yang di samping tuh ada tambahan storage juga. Oh itu. Ini boleh dilihat Mbak kayak gimana dalamnya? Dalamnya aduh tapi berantakan. Iya nggak apa kali maksudnya ya. siapa ini jadi tempat Gitu. jadi tempat ini ya apa namanya alat-alat bersih. Alat-alat bersih, yoga mat, kemudian di sini urusan kucing ditaruh di dalam. Jadi semuanya benar-benar segaris dan rapi ya Mbak ya. Jadi mungkin karena lahannya terbatas, kita harus banyak barangnya diumpetin ya Mbak ya. Iya, Nggak berantakan banyak yang gitu ya. storage gitu. Oke, terus kemana lagi nih Mbak? Ini meja makan ya, meja makan juga kecil cuma segini karena aku di rumah cuma bertiga. Jadi ya segini tuh udah cukup banget buat kita ngobrol karena kita tuh kalau di rumah makan harus bareng. Karena kan anakku tuh udah tahun depan udah masuk SMA ya, udah gede banget kan. Iya, tahun depan udah masuk SMA. Jadi kan kadang di usia begitu suka malas ngobrol sama orang tuanya. Nah di sini tuh aturannya makan malam harus bareng. Di situ dia bisa cerita sekolah, cerita apa aja. Nah kalau ini aku sengaja pakai bench supaya lebih ringkes gitu. Lebih ringkes jadi kalau kalau selesai makan bisa dimasukin gitu. Oh tapi bawaan meja makan ini 2 kursi ini aja ya? Terpisah semua. Tapi terpisah semua, ini sendiri, ini juga sendiri, ini sendiri. Untuk lantainya nih, aku dari tadi nginjek lantainya. Ini atau SPC ya Mbak? Ini vinil. Ini vinil. Kenapa kok mutusin pakai vinil nih Mbak? Jadi waktu itu kan seperti biasa bawaan developer lagi keramik. Keramik jadul. Mungkin kalau keramik yang sekarang tuh udah yang gede-gede 60 kali 60. Yeah. Nah kalau zaman dulu tuh 30 kali 30. Oh masih yang kecil. Iya. Jadul banget luar biasa. Yang 30 yang natnya jauh-jauhan. Iya bener-bener. Akhirnya kita memutuskan oke deh ganti vinil, warnanya ini warm cherry, jadi ngeblend semua dan di semua disamain supaya nggak kepotong-potong ruangannya ya. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke sini kali ya Mbak? Iya, kamar utama nih Mbak. Oh ini kamar utama ya Mbak? Iya. Ukurannya berapa Mbak? Ini tuh ukurannya 3 kali 3 meter. 3 kali 3 meter. 3 kali 3 meter. Sama sih kedua kamar ukurannya sama 3 kali 3 meter. Nah untuk mendesain kamar ini tuh apa aja nih yang diubah dari awal tuh apa aja sih Mbak? Oke, ini sih bener-bener nggak ada yang dirubah dari awal Mbak. Bahkan lemari itu tuh baby tafelnya anak aku 14 tahun yang lalu. Oh gitu. Jadi bener-bener kita berusaha memaksimalkan yang ada tapi tetap cantik gitu sih Mbak. Mungkin supaya nggak terasa sempit banget, maksimal queen ukurannya, maksimal queen. Kemudian di sini juga ada lacinya buat storage. TV di sini nempel aja supaya nggak usah pakai kabinet-kabinet. Oke, benar-benar. Lampu di pojok. Kalau aksentuasi kita sebisa mungkin nggak pakai ambalan supaya nggak sumpek. Jadi cuma makrame itu sama ini
chandelier ini. Oh iya, tetap ada lampu gantungin cantik ya. Tapi kalau aku ngeliat di sini tuh ada yang berbeda warna dindingnya. Oh iya benar. Emang dikasih satu warna yang Iya berbeda sengaja, ya, Mbak, ya? karena awalnya tuh awalnya wallpaper, tapi karena ya problem tiap rumah ya, dinding lembab. Iya betul. Akhirnya aku putusin pakai cat warna lain aja deh. Jadi backdrop ala-ala gitu. Iya, tapi jadi cantik juga nih warnanya ya. Warna zaman now ya, Mbak ya. Oke, lanjut lagi kemana, Mbak? Sebelah tadi aku ngeliat ada yang menarik nih. Nah, ini loh, Mbak. Apa tuh? Ada kisi-kisi. Oh, kisi-kisi. Ini kan tadinya los aja kan kebuka. Iya, tadinya sih los aja. Ini emang lumayan nih waktu dibikin reelsnya juga banyak yang relate deh, komen-komen netizen bener, tuh. berarti aku pada bilang relate karena awalnya benar-benar belak-belakan kan, dan padahal di situ tuh ada wastafel, ada cucian kotor segala macem. Kemudian aku keidean karena aku juga lihat IG Japandi tuh banyak banget yang pakai kisi-kisi, Mbak. Benar. Akhirnya aku tiru deh, ini vendornya sama dengan vendor kitchen set. Waktu itu sekalian bikinin dong kisi-kisi buat nutupin aib-aib di depan kamar mandi. Ini kode HPL-nya sama kitchen set, sama kabinet. Itu Taco TH 1218FC. Oh, banyak juga tuh yang pakai. Salah satu favorit juga itu aku tahu. Iya, pasaran sih emang itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sini ya, Mbak ya. Oh, di balik sini tuh ada wastafel. Aduh, ini jadi emang deh. jadi ngumpet ya. Kalau di sini buat ini, Mbak, pakai kerudung. buat dandan, Simpel itu ya, Mbak ya. Nah, berarti ini kamar mandi ya, Mbak, biasanya? Iya, oh, bener. Kalau untuk kamar mandinya nih, Mbak, tapi nggak bawaan developer kan, Mbak, kalau dinding dan lantainya seperti ini? Nggak bawaan developer, jadi ini udah dirubah sih, milih terrazzo, mozaik ini kan yang lagi ngetren gitu aja sih. Dan karena ini sempit banget, Mbak. Ukurannya berapa sih, Mbak, kamar mandi? Ini 1,6 kali 1,3. Bener-bener sempit banget. Kita sengaja juga, kita tuh sebenarnya sempet BM banget pakai partisi kaca kan. Itu ke BM-an luar biasa, cuma kita Tapi jadi tambah sempit ya? Iya, kita masih logikanya masih jalan deh, akal sehatnya jalan. Oh my god, akan bikin sempit dan maintenance-nya pasti susah banget. Pojok-pojok kloset juga akan susah disikat kan. Gitu, Mbak. Iya, tapi cantik banget terrazzonya nih, bener sampai atas ya. Dan itu jadi pembeda area showernya ya, Mbak. Iya, bener. Pakai motif yang berbeda. Walaupun problem kamar mandi developer itu ventilasi memang kurang sih. Jadi ini kan benar-benar nggak ada ventilasi karena kita sharing dinding sama tetangga. Satu-satunya kita pakai exhaust, kemudian kita pakai juga nih tanaman untuk menghisap lembab, sama kacanya kita kasih kaca blur supaya cahaya masih masuk. Masih bisa masuk ke dalam. Gitu. Dan di pojok sini nih juga inspiratif ya, Mbak. Buat naro-naro soalnya. Iya, ya. buat naro-naro kita bikin sepanjang mungkin supaya buat naro-naro segala macam. Segala macam perintilan lah buat di kamar mandi. Nah, yang terakhir nih di lantai 1 nih, kamar tidur anak ya, Mbak Dwita ya. Kalau untuk kamar anaknya ini ukurannya sama nggak sih, Mbak, sama yang di depan tadi? Sama, ini 3x3 juga, Mbak. Oh, sama ya, 3x3. Sama persis. Nah, tadi kan Mbak Dwita katanya anaknya udah mau SMA ya. Berarti kan udah besar tuh, udah dewasa. Untuk mendesain kamar ini tuh dia mau mengkonsepkan sendiri atau masih Mbak Dwita nih yang... Oke. Nah, anakku tuh sama sekali nggak mau diatur harus gini, harus gitu, iya, karena dia udah gede. Jadi ini semua dia cari-cari sendiri tuh. Cari-cari sendiri di e-commerce. Jadi aku suruh check out doang. Jadi benar-benar aku udah milih meja belajar, aku udah milih lemari nih gitu. Oh, gitu. Check outin gitu. Ini di Tokopedia juga pas ini. Iya, Tokopedia semua. Oh iya. Jadi semuanya dia yang mau, si TV di sini, ini semuanya dia yang mau. Tapi kalau aku lihat pemilihan warnanya juga masih nyambung sih sama itu dia. Aku juga takjub, bahkan sebelum di luar tuh Japandi banget, dia udah maunya putih white and wood. Dia udah maunya white. Maaf, jadi dia Mbak, duluan. Anaknya cowok apa cewek? Cowok. Oke. Gitu. Tapi ini bisa jadi kamar anak cewek dan kamar anak cowok juga ya. Masih Kalau warna netral kayak ya. gini ya, netral Masih ya. netral. Tapi ada yang aku suka, Mbak, dari kamar ini. Betul. Ini, Mbak, bukaannya besar banget di sini. Oh iya. Ini asli, Mbak, dari ini enggak. Aku bisa tunjukin foto aslinya sih ada. Oke. Jadi dulu itu kecil banget, cuma 2 jendela kecil kayak gitu ya. Dan karena ini kamar kedua juga nggak tembus ke luar, jadi di sini tuh sangat gelap dan lembab sih, Mbak. Nggak ada cahaya masuk. Nggak ada cahaya masuk sama sekali, nyamuk juga banyak. Dan akhirnya aku putusin untuk renov ini jendela, semua dibikin jendela dan kaca. Akhirnya mataharinya bisa masukkan dari atas, jadi di sini tuh nggak lembab lagi gitu. Selain itu ini juga bisa jadi pintu ya, Mbak.
Sebelum ke atas mungkin nih aku mau tanya, kenapa kok milih tangganya tangga besi kayak gini Mbak? Tangga putar. Iya, tangga putar. Kita tuh nggak ada banyak opsi juga sih Mbak, karena kalau pakai tangga yang normal-normal aja gitu pasti akan makan space banget kan. Jadi emang kita sengaja pakai tangga putar ini supaya simple dan bener-bener makan tempatnya tuh sedikit banget. Kelemahannya sih emang ada sih, tampilan nggak wah gitu ya kalau tangga putar gini. Cuma nggak apa-apa sih, aku lebih ngutamain fungsi sih saat ini Mbak. Oke, Gitu. sekarang kita naik ke atas ya Mbak. Oke. Lihat di atas ada apa. Langsung aja nih Mbak, aku mau nanya, ini ada apa aja? Area apa sih ini? Ini tuh area laundry room ya, cuci jemur. Jadi di sini ada cuma kecil sih, ini 3x3 dikurangin area tangga ini ya. Di sini cuma ada mesin cuci beserta pernak-perniknya, keranjang, dan ini memang full solar flat. Jadi untuk menjemur ya? Iya, cucian tuh cepet banget kering Cepet deh banget di sini. kering di sini ya? Cuma panasnya emang lumayan deh kan. Kalau Udah jam 10 ya? ke atas, iya. Oke. Tapi di situ ada ruangan lagi tuh Mbak. Nah, di situ tuh tadinya kamar tidur dan kamar mandi pembantu, tapi karena aku udah 8 tahun nggak pakai ART, akhirnya dialihfungsikan jadi gudang. Jadi gudang, tapi aku lihat gudangnya rapi banget loh teman-teman. Aduh, masa sih? Aku mau masuk mau Iya. lihat. Wow, gudang tuh emang salah satu yang penting ya Mbak di rumah ya Mbak ya. Bener. Jadi ya alhamdulillah juga sih udah nggak ada ART, akhirnya tuh jadi kita punya gudang gitu. Karena ya ini kunci dari rapihnya rumah itu adalah wajib ada gudang gitu. Untuk penyimpanan ya Mbak, penting banget ya. Dan pakai apa sih ini Mbak, lemari? Ya ini lemari besi. Custom atau emang Enggak, udah ini jadi? udah jadi sih. Waktu itu diskon buy one get one. Pas ada dua ya. Jadi ada dua. Dan muatnya banyak ya Mbak. Banyak banget. Dan kalau lemari begini tuh ini ya kuat banget ya buat beban ya. Cuma kita in the future kita pengen yang dimasukin ke storage lagi gitu ya di sini. Jadi supaya lebih ketutup gitu sih Mbak. Yang tertutup rapi semua gitu. Coba, tapi kan ini juga nggak kelihatan sih Mbak dari luar sebenarnya ya. Ada pintunya juga di situ. Oh, jadi tadi ini tempat ART ya Mbak, di sini tempat ART untuk kamar tidurnya. Ini kamar mandinya ya. Iya. Oke. Wah, bener-bener ini ya, inspiratif banget loh rumahnya Mbak Dwita nih. Masih ada lagi nggak sih Mbak yang diceritain dari rumah ini? Sejauh ini sih kita tuh berharap rumah ini jadi forever home sih. Walaupun kita kayak biasanya pengen rumah yang besar, pengen rumah yang lebih dekat ke ibu kota segala macem, tapi suami dan aku tetap pengen menjadikan ini forever home. Jadi kalaupun kita beli second house, ini tidak akan kita jual sih. Oh gitu? Iya. Tetap akan ada, karena kenangannya itu ya Mbak. Penuh kenangan rumah pertama gitu Mbak. Aduh, so sweet banget. Ya udah, kita boleh tanya-tanya seputar budgetnya nggak sih Mbak? Boleh. Pas lagi ngisi-ngisi rumah ini. Boleh. Di bawah kali ya Mbak. Oke. Mbak Dwita, thank you banget, kita udah boleh keliling ke rumahnya inspiratif nih. Sama-sama. Biasanya di bagian akhir nih kita mau interogasi. Buat ngedesain rumah ini tuh habis budget berapa sih Mbak? Oke, kalau untuk yang utama banget biayanya tuh di ngedak sih pastinya ya. Oh, pas renovasi ya Bener, berarti? pas renovasi awal. Tapi karena ini di tahun 2009, waktu itu biayanya cuma 35 juta untuk ngedak atas itu semua sampai beres. Jadi sebenarnya nggak relevan ya kalau biaya sekarang mungkin udah berlipat-lipat, tapi pada saat itu 35 juta ngedak. Kemudian untuk ya kitchen set juga zaman dulu cuma 15 juta. Jadi emang lebih murah sih daripada sekarang ya Mbak. Oke. Sisanya sih proses ngisinya nggak bisa ditotalin gitu ya Mbak, karena bertahap banget. Ruang tamu dulu, dapur dulu, dan zaman dulu aku nggak hobi nyatet semua pengeluaran, jadi susah Udah sih lupa juga iya, ya. udah lupa, rumah lama Pasti soalnya banyak Mbak. yang tanya ya Mbak. Pasti. Banyak banget yang nanya, yang aku jadi bingung kalau disuruh total nggak bisa sih, susah. Pasti banyak yang relate sama rumah mungil tapi bisa jadi cantik banget kayak gini dan Iya, nyaman gitu loh Mbak. Terus ada tips dan trik lagi nggak nih Mbak? Terakhir banget nih buat teman-teman yang mungkin punya rumah yang nggak terlalu luas, itu kayak gimana cara menatanya? Oke. Rata-rata problem kalau rumah kecil tuh berantakan ya, pasti itu. Jadi nggak usah banyak-banyak barang sih. Kalau saran aku tuh kita minimalis aja, jangan banyak barang, banyakin storage gitu aja. Warna juga
tone-nya jangan terlalu banyak supaya tetap berkesan luas, Mbak. Paling itu aja. Mantap. Itu teman-teman. Kalian intip lagi di Instagramnya apa, Mbak? Instagram aku The House of Lily. Ntar ada di sini. Tring. Kalau kalian mau neror, tanya yang banyak ya di DM-nya ya. Abis ini banjir DM-nya. Aduh. Maaf ya Mbak, kalau gara-gara Instagram jadi diteror ya Mbak ya. Makasih banget. Oke teman-teman, gimana, inspiratif banget kan rumah Mbak Dwita? Kira-kira habis ini kita inspirasi mana lagi? Coba kalian tulis di komen. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Jangan lupa juga follow Instagram kita, Wicakson, Miftah Janah, dan The House of Lily. Jangan lupa juga TikTok kita Wicak Miftah. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Karena waktu itu anak aku baru umur 1 tahun. Aku udah lihat ini. Aku udah lihat ini. Gitu. Enggak, ya Allah, aku mencoba. Rolling action. Mbak Dwita, thank you banget. Kita udah keliling ke rumah inspiratifnya Mbak Dwita di The House of Lily. Sekarang aku mau tanya-tanya nih Mbak, untuk aduh, ntar aku ngeblank jadi. Aku mau bilang untuk ngedapetin orang, kok ngedapetin sih, ngedesain. Untuk ngedesain rumah ini tuh habis budget berapa?